Ngurek guys, ngurek. Ada tuh jauh teuing urang mah. Udah ngaberekbek ka ditu. Bab 476 sampai 480. Mereka bertiga sedang sarapan. Lin Dong dan Yun Si masih tertawa dan mengobrol. Huang Fu Siyu tidak berani berbicara selama seluruh proses. Hanya sesekali dia mengatakan sesuatu ketika Yun Si menanyakan sesuatu padanya. Dia masih tidak tahu bagaimana sikap Lin Dong terhadapnya. Jadi saya berhati-hati sepanjang pagi. Dia takut menyinggung orang yang sangat berkuasa di urutan teratas daftar dewa ini. Huang Fu Siyu tidak tahu kalau Lin Dong telah melampaui puncak daftar dewa dan memasuki level lain. Jika tidak, saya mungkin akan lebih panik lagi. Meski hanya tinggal setengah langkah dari puncak daftar dewa dan setengah langkah menuju level dewa super. Tapi kekuatannya sangat berbeda. Lin Dong secara alami juga menemukan perubahan pada Huang Fu Siyu hari ini. Tapi dia mengabaikannya, dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Saya juga akan meluangkan waktu untuk mengalahkan keindahan menakjubkan ini sendirian. Jangan berpikir hanya karena kamu cantik, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini tidak akan berhasil di sini. Lin Dong benar-benar tidak menyukainya. Lin Dong, sarapan yang kamu buat enak sekali. Terima kasih, ayo berangkat ke sekolah dulu. Sampai jumpa nanti malam. Setelah selesai sarapan, Yun Si meletakkan peralatan makannya dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia hendak berangkat ke sekolah bersama Huang Fu Siyu. Huang Fu Siyu sudah lama ingin pergi, di bawah tekanan dari Lin Dong. Dia merasa tidak nyaman. Bahkan jika seseorang seperti Lin Dong tidak mengincarnya, hanya menatapnya dengan wajah datar saja akan membuatnya bergidik. Saat ini, Lin Dong berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku mengirimmu pergi? Lagi pula, aku tidak ada pekerjaan selama 2 hari ini, dan tinggal di rumah itu membosankan. Oke, kalau begitu ayo cepat pergi. Yun Si langsung berteriak gembira. Saya bisa tinggal bersama Lin Dong 1 menit lagi. Dia bersedia. Lin Dong mengantar mereka ke sekolah. Tiba di pintu masuk Universitas Aoki, Lin Dong tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya melihat gerbang Universitas Aoki dipenuhi mahasiswa. Setidaknya harus ada ratusan atau ribuan orang. Dan mereka pada dasarnya semuanya laki-laki. Semuanya memiliki ekspresi kerinduan. Lin Dong sedikit penasaran, ini masih pagi sekali. Apa yang telah terjadi? Saya mau sampaikan kalau ada pemimpin yang mau memeriksa. Ini tidak seperti menyambut seorang pemimpin. Lin Dong dari Universitas Aoki sudah sering ke sini, dan dia belajar di sini selama sebulan pada semester lalu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Karena Universitas Aoki tidak memperbolehkan mobil masuk. Jadi Lin Dong hanya bisa parkir di pintu masuk Universitas Aoki. Kemudian dia turun dari mobil dan bersiap untuk mengirim Yun Si dan yang lainnya ke sekolah. Alhasil, kedua gadis itu turun dari mobil. Segera terjadi keributan. Itu mereka. Yang satu adalah Yun Si, Dewi Murni asli Aoki, dan yang lainnya adalah Ratu Kecantikan tiada taraf Fu Siyu yang baru saja pindah ke sini belum lama ini. Dia telah mendominasi semua departemen di Universitas Aoki hanya dalam beberapa hari. Hua Yuanhua telah menjadi Dewi Kecantikan sekolah nomor 1 di sekolah, dan dia adalah impian banyak anak laki-laki. Ya Tuhan, indah sekali hingga menjadi bencana bagi negara dan rakyat. Sudah berakhir. Aku terjebak. Bah, apa yang hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak dipermainkan. Bukankah perempuan hanya ditaklukkan oleh laki-laki?
akan ditekan dan dikeluhkan oleh seorang laki-laki. Brengsek, kamu ingin mati ya? Dewi nomor 1 yang berani menghujat hati kita. Saudara-saudara, kemarilah dan beritahu dia akibat menghina kita Dewi. Sekelompok orang bersiap untuk mengambil tindakan. Adegan itu akan menjadi tidak terkendali. Siswa tersebut mungkin tahu bahwa dia telah menimbulkan kemarahan publik, jadi dia segera mengalihkan perhatiannya dan berteriak, "Lihat! Siapa pengemudinya? Bukankah itu berarti mereka adalah 2 dewi yang selalu berkendara ke sekolah sendirian? Mengapa? Apakah ada pria yang akan mengirimmu? Apakah mereka tinggal bersama? Ada orang lain yang memanfaatkan dewimu." Perhatian semua orang teralihkan. Semua orang memandang Lindong yang baru saja turun dari mobil. Tidak, mustahil dewi kita ditaklukkan oleh laki-laki. Mereka pasti hanya berteman. Kebetulan mereka memberi mereka tumpangan hari ini. Mungkin itu sopir yang disewa oleh keluarga mereka. Bahwa itu adalah pengemudinya, tapi itu tidak mungkin pacarnya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa sang dewi telah ditaklukkan. Diskusi yang bising terus berlanjut. Mereka semua membicarakan tentang 2 dewi agung Aoki, Yunsi dan Huang Fuxiu. Indra Lindong begitu tajam sekarang hingga dia mendengar kata-kata itu hampir kata demi kata. Ternyata para mahasiswa ini berkumpul di pintu masuk Universitas Qingmu untuk melihat Huang Fuxiu. Bukankah dia hanya seorang wanita? Apakah perlu dilebih-lebihkan? Meski Huang Fuxiu memang bisa dikatakan sebagai orang paling berkuasa di negeri ini, menurut standar Lindong, hanya melihat penampilan, skor sempurna 100. Huang Fuxiu tidak diragukan lagi 100%. Yunsi mungkin sekitar 97 poin. Tapi jika Yunsi menambahkan kepribadiannya yang menyenangkan, Lindong Xin pasti akan meninggalkan Huang Fuxiu sendirian. Namun Universitas Aoki adalah universitas top kelas dunia. Bukankah para akademisi terbaik ini seharusnya mengantri di asrama, ruang kelas, dan perpustakaan setiap hari? Mereka tidak sibuk belajar. Mereka akan mendapatkan gelar doktor atau master di masa depan. Mengapa banyak orang membuang waktu datang ke sini untuk melihat wanita cantik? Apakah ini juga yang dilakukan oleh para akademisi terkemuka? Namun nampaknya mahasiswa di alma maternya, Universitas Jiangnan, semuanya sama. Suatu ketika seorang bintang lalu lintas datang ke Jiangcheng. Semua orang bergegas maju dan bergegas maju. Lindong awalnya ingin mengirim Yunsi dan yang lainnya masuk. Sekarang sepertinya lebih baik melupakannya, jika Anda benar-benar mengirimkannya. Dia mungkin akan terbunuh oleh tatapan membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Yunsi, masuklah sendiri, aku tidak akan menyuruhmu pergi. Jika tidak kamu akan dibunuh oleh mata makhluk hormonal laki-laki di sekolahmu ini. Baiklah, kalau begitu kamu kembali dan mengemudi lebih lambat. Oke, aku akan menjemputmu sepulang sekolah. Oke, sampai jumpa. Kata Yunsi sambil melambai ke Lindong, dan berpegangan tangan dengan Huang Fuxiu. Mereka berjalan di mata bercahaya laki-laki yang tak terhitung jumlahnya dari Universitas Aoki masuk ke sekolah. Mereka tidak lagi terkejut dengan situasi di gerbang sekolah ini. Mereka mengalaminya setiap hari akhir-akhir ini. Sebagian besar anak laki-laki ini datang menemui Huang Fuxiu. Karena Yunsi sudah menjadi mahasiswa senior di Universitas Aoki. Pada dasarnya semua siswa lama telah melihatnya. Huang Fuxiu baru di sini, dan hanya dari segi penampilan. Huang Fuxiu jelas merupakan wanita paling sempurna. Bahkan lebih cantik dari Yunsi. Hal ini juga memicu beberapa efek selebriti. Saat ini tidak masalah apakah itu forum sekolah atau kelas dan kelompok kelas.
Semua orang membicarakan tentang Huang Fusiwei, dewi pertama Aoki yang baru tiba. Semua orang sangat penasaran tentangnya. Oleh karena itu, banyak sekali anak laki-laki dari Universitas Aoki yang berbondong-bondong mendatanginya. Semua orang bergegas untuk melihat dewi pertama yang baru ini. Lindong memperhatikan kedua gadis itu memasuki sekolah. Masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, saya baru saja menyalakan mobil. Dia dihentikan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Aoki. Satu orang berdiri di sisi kiri Lindong, dong dong dong. Mengetuk jendela mobil Lindong, Lindong menghela nafas tanpa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, kecantikan adalah kutukan. Orang-orang ini jelas datang ke sini setelah melihatnya mengantar Yun Si dan Huang Fusiyu. Dia tahu ada sesuatu yang salah, jadi saya tidak mengirimkannya. Tanpa diduga, hal itu diperhatikan. Jika dia tahu ini masalahnya, dia pasti sudah berhenti keluar dari mobil sekarang. Tingkat status Lindong sekarang berbeda. Dia tidak mau berkonflik dengan orang-orang ini dan berdebat dengan mereka. Tidak ada yang tahan dengan kata-katanya. Jangan berdebat dengan mereka. Semuanya berpose di hadapannya seolah-olah bernilai 250.000 yuan. Sungguh merepotkan, tapi sekarang pihak lain telah datang ke pintu. Lindong tidak punya pilihan selain menurunkan kaca jendela mobil. Ada apa dengan teman sekelas ini? Tanya Lindong. Nak, apa hubunganmu dengan dua dewi dari Universitas Aoki kita? Mengapa mereka datang ke sekolah dengan mobilmu? Lindong memandang teman-teman sekelasnya dan bertanya. Tidak jelek, 1 inci papan, mengenakan anting. Tercakup dalam merek-merek terkenal, mungkin nenek moyang generasi kedua. Lindong sedikit bingung, bagaimana orang seperti itu bisa masuk Universitas Aoki. Ini adalah universitas terkemuka di dunia, kesan pada Lindong. Mereka yang bisa masuk adalah siswa berprestasi. Itu dia, jika orang ini adalah siswa berprestasi. Lindong tidak akan pernah mempercayainya. Harus ada energi di rumah. Hanya dengan begitu dia bisa diatur. Keluarga seperti keluarga Huang Fu. Memasuki sekolah bukanlah soal kata-kata. Saya mengajukan pertanyaan tentang menunggang kuda. Apakah Anda tuli? Melihat keterlambatan Lindong dalam menjawab, leluhur generasi kedua menjadi tidak sabar. Lindong mengerutkan kening, agak tidak senang. Jika pihak lain berbicara dengan baik, dia mungkin punya beberapa jawaban lagi. Tapi inilah sikapnya, jelas tipe yang pantas dikalahkan. Kamu tidak peduli apa hubunganku dengan mereka. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Seekor anjing yang baik akan menyingkir. Keluar dari sini sebelum aku marah. Lindong berkata tanpa ekspresi. Oh haha, tahukah kamu siapa aku? Beraninya kamu sombong di wilayahku? Kamu pasti capek hidup. Jangan disangka mengendarai G besar berarti kamu hebat. Di rumahku, ada mobil seperti milikmu, kamu bahkan tidak akan meninggalkan pengasuhnya. Tolong katakan yang sebenarnya sekarang, atau kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Tegur leluhur generasi kedua. Lindong ingin tertawa. Nenek moyang generasi kedua ini tidak takut menjulurkan lidahnya saat berbicara. Kembalikan wilayahnya, Lindong sekarang menjadi anggota parlemen Tiongkok. Eksistensi setengah langkah tingkat dewa super. Melindungi miliaran orang di seluruh Tiongkok. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa ini adalah wilayahnya. Adapun membandingkan mobil dan uang, siapa yang punya lebih banyak? Saat ini, Lindong juga ingin membuat jijik leluhur generasi kedua ini. Jadi dia berkata, mereka berdua adalah pacarku. Sekarang kami hidup bersama. Kami tidur bersama setiap malam.
Ada 2 dewi tertinggi tergeletak di kiri dan kanan di samping kami. Kami bisa mencium siapapun yang kami inginkan dan berhubungan seks dengan siapapun yang kami inginkan. Siapa? Dapatkah Anda membayangkan perasaan ini? Pernahkah Anda mengalaminya? Saya dapat memberitahu Anda, perasaan ini sangat menyenangkan. Haha. Sampai jumpa. Saya harus kembali dan memulihkan kesehatan saya hari ini. Itu keterlaluan. Ucap Lindong sambil menginjak pedal gas. Bip-bip. Mobil itu langsung melaju. Nenek moyang generasi kedua yang berada di depan mobil begitu ketakutan sehingga mereka segera menyingkir. Melihat mobil Lindong Yuan pergi, wajah tampan leluhur kedua menjadi terdistorsi. Brengsek, tunggu aku pasti akan menemukanmu, dan aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Tuan Su, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pah, Tuan Su menamparkan wajahnya. Dia mengumpat dengan keras. Sampah, jika kamu tidak bisa menghentikannya di tengah kemacetan, apakah dia benar-benar berani memukulmu? Para gangster itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar dan menundukkan kepala, bahkan tidak berani mengatakan apapun. Tuan Su melampiaskan amarahnya, lalu saya berjalan menuju Universitas Aoki. Setelah berjalan beberapa langkah, saya melihat semua orang menonton pertunjukan di gerbang sekolah. Api di hatiku mulai menyala lagi. Apa yang kamu lihat? Aku akan mencungkil bola mataku untukmu lagi. Sudah kubilang, Huang Fu Siyu adalah milikku. Jika ada di antara kalian yang berani berpikir terlalu banyak, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Kemudian Tuan Su mengutuk banyak hal yang tidak menyenangkan. Jika tidak ada seorang pun yang berani membantah, jelas mereka semua tahu betapa kuatnya Su Shao ini, dan mereka tidak berani menyinggung perasaannya, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Lihatlah ekspresi ketakutan semua orang. Baru pada saat itulah Tuan Su menyerah. Jadilah orang pertama yang masuk sekolah. Dia masih memikirkan apa yang dikatakan Lindong. Jika kamu benar-benar bisa tidur dengan Huang Fu Siyu dan Yun Si, itu akan sangat menyenangkan. Memikirkannya membuatku bersemangat. Dia tidak begitu percaya pada kata-kata Lindong. 2 dewi teratas melayaninya pada saat yang sama. Dia pikir dia siapa? Hanya generasi kedua kaya yang berhasil menembus G besar. Tidak ada gunanya bertengkar dengannya sama sekali. Namun hal itu masih perlu dikonfirmasi. Waktu berlalu dan tibalah waktunya sekolah usai pada sore hari. Yun Si dan Huang Fu Siyu keluar dari sekolah di bawah tatapan kanibal dari banyak siswa laki-laki sekolah. Mobil Lindong sudah menunggu di gerbang sekolah. Kedua gadis itu masuk ke dalam mobil. Lindong menyalakan mobil dan pergi. Saat ini, sebuah mobil hitam mengikuti dengan tenang. Ikuti dia sampai ke Villa Yun Si, menonton Lindong dan mereka bertiga memasuki villa bersama. Sampai hari menjadi gelap, mobil hitam itu berbalik dan pergi. Faktanya, Lindong sudah menemukan mobil hitam yang mengikuti mereka. Tapi dia mengabaikannya. Lagi pula, pihak lain belum melakukan sesuatu yang berarti. Selain itu, sekarang Yun Si bersamanya atau bersama Huang Fu Siyu. Sangat aman, Huang Fu Siyu adalah ahli peringkat naga. Orang-orang seperti Sisi sudah sangat kuat, dan hanya sedikit orang yang bisa menyakiti Yun Si. Adapun keluarga dan sekte tersembunyi itu, dia mungkin jatuh ketakutan saat mendengar nama keluarga Huang Fu. Dan menurut dugaan Lindong, mobil ini seharusnya diantar oleh pria itu di pagi hari. Targetnya adalah Huang Fu Siyu, komunitas villa kelas atas lainnya di Kyoto. Su Shao Suming, yang berkonflik dengan Lindong di pagi hari,
sedang menggoda wanita cantik yang berpakaian minim. Ding 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 ding, saat itu telepon berdering. Su Ming mengangkat telepon. Tuan Su, kami mengikuti mereka ke area Villa Nanshan dan menyaksikan mereka bertiga memasuki villa bersama dan tidak keluar sampai malam. Bang, telepon itu dihempaskan ke tanah oleh Su Ming. Wanita cantik yang ketakutan dan terekspos di sebelahnya segera berlutut di tanah. Saat ini, Su Ming sudah sangat marah. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Lindong itu benar. Mereka benar-benar hidup bersama. Dengan kata lain, dewinya telah diambil alih oleh anak laki-laki itu. Mungkin dia sedang ditekan di tempat tidur oleh anak itu sekarang. Kecemburuan Su Mingxin mencapai puncaknya. Di saat yang sama, amarahnya hampir menguasai dirinya. Tidak mudah menemukan seseorang yang tertarik pada Anda. Sekarang orang lain telah memimpin, bagaimana dia bisa menanggung ini? Tidak, bahkan jika Anda mendapatkan posisi teratas. Dia juga harus mendapatkan Huang Fu Xiu. Adapun anak itu, biarkan dia menghilang sepenuhnya. Keesokan harinya, Lindong mengirim kedua gadis itu ke gerbang Universitas Aoki seperti biasa. Namun kali ini dia tidak turun dari mobil, setelah menyaksikan mereka berdua memasuki gerbang sekolah. Dia pergi begitu saja, saat mengendarai mobil dengan cepat memasuki area villa. Ini adalah jalan yang relatif sepi. Sebuah truk sampah di depan menghalangi jalan. Masih ada lebih dari 10 orang berdiri di depan mobil. Tak lama kemudian, 2 kendaraan niaga menyusul. Lebih dari 10 orang keluar dari mobil. Semua orang memegang tiang. Lindong tersenyum. Saya sama sekali tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Dia segera meningkatkan pedal gas dan bergegas mendekat. Orang-orang itu jelas tidak menyangka Lindong akan dihentikan dan berani bergegas. Dia dengan cepat berguling dan merangkak ke samping untuk bersembunyi. Bang, pukulan besar Lindong menghantam truk pemberat dengan keras. Dia justru mendorong truk sampah itu menjauh, lalu berjalan pergi. Hanya 30 atau 40 orang yang berdiri di sana karena terkejut. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Apakah Big G begitu mengagumkan? Dia benar-benar menjatuhkan truk sampah itu. Itu hanya menumbangkan imajinasi mereka. Tentu saja, huruf G besar tidak mungkin menabrak truk sampah. Adapun bagaimana Lindong melakukannya, tentu saja, hanya dengan menggunakan kekuatan mental yang besar untuk membuka jalan ke depan. Efek seperti itu dapat dicapai. Kembali ke rumah, Lindong hendak menelepon untuk memeriksa orang-orang ini. Beri mereka pelajaran. Telepon berdering tiba-tiba. Lindong menjawab telepon. Suara cemas Yunsi terdengar dari dalam. Lindong, tidak apa-apa, cepat datang ke sekolah. Kakak Siu memukuli seseorang. Apa yang terjadi? Bicaralah pelan-pelan. Seorang playboy bernama Su Ming dari sekolah kita datang untuk menggoda kakak Siu. Setelah mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan, Sister Siu memukulinya, yang tampaknya cukup serius. Tidak apa-apa, pukul saja dia, selama dia tidak mati. Jangan khawatir, Huang Fu Siu akan membereskannya. Benarkah? Su Ming tampaknya telah dihapuskan. Keluarganya cukup kuat dan dia adalah seorang playboy terkenal di sekolah. Akankah Suster Siu ditangkap? Tidak. Keluarga Huang Fu Siu jauh lebih kuat daripada keluarga Su Ming. Itu masalah sepele, tidak perlu disebutkan. Oh, tidak apa-apa. Lindong tidak ingin melanjutkannya lagi. Dia yakin keluarga Huang Fu akan menangani masalah ini dengan baik. Setelah Huang Fu Xiu selesai memukuli orang tersebut, dia masih pergi ke kelas dengan normal. Seolah-olah pemukulan tadi tidak pernah terjadi.
seluruh kelas memandang Huang Fu Siyu dengan mata ketakutan. Pemandangan tadi sungguh menakutkan. Bahkan jika Su Ming tidak mati, dia mungkin akan lumpuh. Dewi pertama yang baru ini juga bukan orang baik. Setelah memukulinya, dia tetap pergi ke kelas dengan tenang. Kuncinya sejauh ini belum ada yang datang mencari masalah. Kalian pasti tahu kalau Su Ming merupakan nenek moyang generasi kedua dari seorang pesolek terkenal di Universitas Aoki. Keluarga memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun saat bertemu dengan Dewi pertama ini, dia seperti kehilangan kesabaran. Rumah sakit Kyoto Daiichi, unit perawatan khusus. Su Ming sedang berbaring di tempat tidur dan pingsan. Seorang wanita tua sedang berbaring di samping ranjang rumah sakitnya, menangis terseduh-seduh. Beberapa profesor sedang bersiap untuk memeriksa Su Ming. Oke, berhenti menangis. Cepat bangun, jangan tunda pemeriksaan dokter. Dia adalah ayah Su Ming, Su Tian. Di sebelahnya adalah rektor Universitas Aoki. Su Ming mengalami insiden besar di sekolah. Dia, kepala sekolah, juga bertanggung jawab. Kuncinya adalah tidak ada pihak yang merupakan orang biasa. Wanita muda itu mendengar kata-kata Su Tian. Perlahan dia berhenti menangis dan berdiri. Para profesor mulai memeriksa Su Ming. Coba lihat. Beberapa profesor tampak muram. Cedera Su Ming berada di luar imajinasi mereka. Mereka telah melakukan ini selama beberapa dekade. Saya belum pernah melihat pasien seperti itu. Sakit sekali, tapi aku masih bisa bernapas lega. Sulit dipercaya, teman-teman, bagaimana kondisi anak itu? Tanya Su Tian. Tuan Su, kondisi putra Anda cukup serius. Saya khawatir dia harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur, dan mulai sekarang dia tidak akan bersikap manusiawi, kata seorang profesor berambut abu-abu. Wanita itu mendengar jawaban ini, dia segera melemparkan dirinya ke arah Su Ming dan menangis dengan keras. Ming Ming, mengapa kamu begitu sedih? Wajah Su Tian menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke rektor Universitas Kingmu di sebelahnya, dan bertanya, Kepala Sekolah Zhu, kamu juga mendengarnya. Keluarga Su saya tidak akan membiarkan begitu saja. Masalah ini pergi. Tuan Su, harap tenang. Orang yang mengambil tindakan bukanlah orang biasa, dan putra Andalah yang bersalah terlebih dahulu. Lebih baik utamakan perdamaian. Oh, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa anak saya pantas digulingkan? Tuan Su telah salah paham. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya yakin Anda juga mengetahui sesuatu tentang karakter anak saya. Lebih baik selidiki masalah ini dengan jelas. Pertama, apa yang perlu diselidiki? Pembunuhan untuk membayar nyawa. Hutang untuk membayar uang. Sekarang anak saya sudah mati. Tidak peduli siapa yang melakukannya, saya akan membunuhnya, kata Su Tian keras. Siapa yang ingin kamu hancurkan? Sebuah suara yang kaya terdengar. Kemudian seorang pemuda masuk dari luar lingkungan. Su Tianzeng ingin melawan. Tapi saat dia melihat pemuda itu, matanya menyusut. Dia segera mengepalkan tinjunya dan membungkuk dan berteriak dengan hormat, lihat Tuan Song. Semua orang di ruangan itu juga segera berteriak dengan hormat, lihat Tuan Song. Dia juga tahu bahwa seseorang yang besar akan datang. Saya masih memiliki sedikit visi ini. Pemuda yang masuk adalah Song Weiping, Panglima Kyoto. Dia juga ayah Song Jia, cucu dari Tuan Song Simin, Dinghai Shenzhen dari Tiongkok. Ketua Menteri Kyoto dan Kota Ajaib berbeda dari 14 ketua menteri provinsi lainnya. Kekuatan yang jauh lebih besar, kecuali anggota parlemen Tiongkok. Pemimpin kedua tempat inilah yang mempunyai status tertinggi. Oleh karena itu,
orang-orang ini tidak berani untuk tidak menghormati Song Weiping sedikit pun. Sebuah peluang besar, sangat sulit bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Su Tian, apakah kamu tahu siapa yang digoda putramu? Jika kamu berani mengatakan bahwa kamu menghancurkan orang lain, aku dapat memberitahumu bahwa keluarga Sumu sedang dalam masalah besar. Cepat dan temukan cara untuk menenangkan pihak lain. Marah, sekretaris saya akan menemui Anda nanti. Saya akan memberi Anda alamat dan datang untuk meminta maaf secara langsung. Lihat apa yang diinginkan pihak lain, dan cobalah untuk mendapatkan pengampunan mereka. Jika tidak, tidak ada yang bisa melindungi keluarga Su Anda. Wei Ping berbalik dan pergi. Seluruh ruangan orang-orang tercengang di tempat. Anda melihat saya melihat Anda. Su Tian juga tahu bahwa putranya sedang dalam masalah. Tidak banyak kekuatan yang dapat membuat Song Weiping khawatir. Setiap nafas yang dia hirup dapat menghancurkan keluarga Su-nya. Melihat Su Ming terbaring di tempat tidur, Su Tian berharap dia bisa membunuhnya dengan satu telapak tangan. Orang yang benar-benar menginjak kudanya adalah anak yang hilang. Itu semua karena kamu, bangsat. Jika kamu tidak cukup berhasil dan lebih sering gagal daripada kamu, keluar dari sini, teriak Su Tian pada wanita muda itu. Wanita muda itu dimarahi hingga dia tidak berani berbicara atau bahkan menangis. Lin Dong menjemput kedua gadis itu pada sore hari seperti biasa. Huang Fu Siyu juga tidak menyebut Su Ming. Lin Dong tidak repot-repot bertanya. Jika keluarga Huang Fu bahkan tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, itu sama saja dengan mengaku sebagai keluarga pertama di dunia tersembunyi. Keesokan harinya, setelah mengantar kedua gadis itu, Lin Dong menerima telepon dari Song Jia. Dia sudah membuat draft pengumuman. Ini tentang mengumumkan keberadaan pejuang kepada orang-orang biasa. Meski Tiongkok kini sudah stabil, namun, setelah propaganda acak keluarga Tang dan aliansi Xingxiu di berbagai wilayah di Tiongkok, keingintahuan masyarakat awam terhadap kesatria tidak berkurang. Bahkan ada beberapa tren yang semakin kuat pada kasus ini. Menyembunyikannya akan menjadi kontraproduktif. Lin Dong telah berdiskusi dengan Song Simin terakhir kali dan berencana mengumumkan urusan kesatria atas nama resmi Tiongkok. Buatlah beberapa rencana lagi. Memasukkan seni bela diri langsung ke dalam pendidikan. Ini akan menghilangkan rasa penasaran semua orang. Itu juga dapat berperan dalam mengembangkan bakat. Tentu saja ada banyak permasalahan, artinya, seiring berjalannya waktu, akan semakin banyak pejuang. Bagaimanapun, basis populasi Tiongkok terlalu besar. Ada miliaran orang, ada juga sejumlah besar bayi baru lahir setiap tahun. Bahkan sangat sedikit dari mereka yang memiliki bakat pencak silat. Beberapa tahun kemudian, banyak pejuang akan muncul. Ini sebenarnya merupakan ujian besar bagi manajemen Tiongkok. Kecelakaan ini akan menyebabkan perselisihan sipil di Tiongkok. Ada pro dan kontra mengenai hal ini, itu sudah diurus. Kekuatan Tiongkok akan menjadi semakin kuat, tidak ditangani dengan baik. Tiongkok hancur, karena pertimbangan itulah Song Simin tidak mengumumkan urusan prajurit itu ke publik. Dia masih bisa mengendalikan situasi selama dia di sini. Bagaimana jika dia pergi? Tiongkok pasti akan berada dalam kekacauan. Lihat saja keluarga dan sekte penyendiri yang telah bergabung dengan dunia sekarang. Suatu ketika Song Simin meninggal, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang dapat mengendalikan situasi. Pada saat itu, pasukan asing tidak perlu lagi mengambil tindakan. Banyak orang yang berkuasa dan ambisius di Tiongkok akan berteriak, "Pangeran, Jenderal."
Dan menteri lebih suka memiliki jenisnya sendiri. Seluruh Tiongkok akan berada dalam kekacauan. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Namun kini setelah kita mencapai titik ini, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Aku tidak bisa menyembunyikannya meskipun aku menginginkannya. Kedua, dengan Lindong di sini, tidak akan ada kekacauan di Tiongkok. Hal ini didasarkan pada pertimbangan tersebut. Hanya Song Simin yang menyetujui saran Lindong. Setelah pengumuman ini dikeluarkan atas nama pejabat Tiongkok, gelombang latihan seni bela diri nasional akan dimulai di Tiongkok. Hal ini tidak bisa dihindari. Siapa yang tidak ingin anaknya menjadi pejuang? Terbang ke langit dan melarikan diri ke bumi Maha Kuasa. Arah di mana setiap orang mengharapkan putranya menjadi naga mungkin miring. Lindong berkendara menemui Song Jia. Sampai di tempat itu, Song Jia menyerahkan selembar kertas kepada Lindong dan berkata, "Lindong, ini adalah pengumuman yang saya siapkan. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang perlu diubah." Lindong mengambilnya dan membacanya dengan cepat. Bukan masalah besar, namun, beberapa tempat dapat dimodifikasi agar maknanya lebih jelas. Lindong kembali bertukar pendapat dengan Song Jia. Segera, pengumuman resmi tentang para pejuang dikirim ke seluruh penjuru negeri. Pertama kali jatuh ke tangan kepala provinsi, kemudian keluarkan tingkat demi tingkat. Hal ini pada akhirnya akan diterapkan di kota-kota tingkat kabupaten. Di saat yang sama, berita resmi Tiongkok malam ini juga akan menjelaskan banyak hal tentang pejuang. Setelah makan malam di malam hari, Lindong, Yun Si dan Huang Fu Siyu sedang duduk di ruang tamu mengobrol. Memeriksa waktu, beritanya segera dimulai. Lindong menyalakan TV. Periode waktu ini, semua stasiun TV China menyiarkan China Evening News. Saya memilih stasiun secara acak, suara pembawa acara keluar. "Halo semuanya, selamat datang di China Evening News. Topik berita malam ini adalah, apa itu pejuang? Perbedaan antara pejuang dan orang biasa, dan bagaimana menjadi seorang pejuang. Jelaskan ketiga masalah ini kepadamu secara rinci." Yun Si dan Huang Fu Siyu langsung tertarik dengan berita langsung di TV. Mereka tidak menyangka berita resmi seperti itu akan benar-benar memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kesatria. Apakah ini akan membuat para pejuang menjadi publik? Keduanya menoleh untuk melihat Lindong. Matanya bertanya-tanya. Lindong memberi isyarat agar mereka terus menunduk. Pembawa acara pertama kali memainkan adegan pertarungan sungguhan. Adegan tersebut menunjukkan seseorang sedang meninju batu besar. Ada juga orang yang memanjat atap dan tembok. Dia memiliki semua jenis seni bela diri termasuk pedang, senjata, dan tongkat. Segala sesuatu yang dia lakukan penuh dengan kekuatan dan kekaguman. Keterampilan tinju, telapak tangan, dan kakinya juga mendebarkan. Setelah pemutaran selesai, pembawa acara berkata, "Apa yang Anda lihat sekarang bukanlah hasil dari efek dan pemrosesan khusus, tetapi benar-benar ada. Kami secara kolektif menyebut orang-orang ini sebagai pejuang." Keberadaan para pejuang memiliki sejarah yang panjang dan bisa jadi ditelusuri kembali ke dahulu kala. Agar tidak mempengaruhi kehidupan orang-orang biasa, mereka bersembunyi dengan sangat baik dan tidak akan menunjukkan kemampuan luar biasa mereka di depan orang-orang. Biasa gelap, mereka masih merupakan kelompok misterius. Kontribusinya terhadap Tiongkok tidak terhapuskan. Kemudian pembawa acara memutar video lainnya. Video elit Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya melakukan pertempuran berdarah di perbatasan. Untuk melindungi rumah dan keluarga mereka, mereka bertukar luka dengan musuh asing yang ingin menyerang Tiongkok, dan bahkan mati bersama.
Videonya sangat penuh gairah dan menyentuh. Banyak orang Tiongkok yang menonton TV merasa gembira dan menangis. Videonya berakhir, pembawa acara menelan lebih banyak lagi dan berkata, seperti kata pepatah, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Kehidupan yang dapat kita jalani dan bekerja sekarang adalah kehidupan dan darah pahlawan pejuang yang tak terhitung jumlahnya di Tiongkok. Tersembunyi dalam kegelapan, gunakan kehidupan dan darah untuk melindungi pahlawan kita. Kita harus selalu mengingat mereka dan memberi mereka rasa hormat yang setinggi-tingginya. Begitu kamu menjadi seorang pejuang, kamu akan terpisah dari kehidupan orang-orang biasa. Dan identitasmu juga akan berubah menjadi pelindung, dan bahaya akan datang kapan saja. Dan para pejuang tidak seperti film seni bela diri di TV, mereka bisa pergi ke ujung dunia dengan pedang mereka dan membunuh ketidakadilan. Tiongkok, sekali Anda melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tiongkok, Anda akan dihukum lebih berat daripada orang biasa. Menjadi seorang pejuang bukanlah tugas yang mudah. Bakat dan kerja keras sangat diperlukan. Usaha yang sia-sia. Latihan yang sistematis perlu dilakukan sejak usia dini. Ingat, ini adalah latihan yang sistematis dan tidak berarti berlatih keras sendiri. Begitu Anda berlatih tanpa pandang bulu dan merusak fondasi Anda sendiri, serta meninggalkan penyakit yang tersembunyi, Anda tidak hanya akan melakukannya tidak bisa menjadi seorang pejuang, tapi kamu juga tidak akan bisa menjadi seorang pejuang. Ini mungkin menyebabkan umur yang lebih pendek, yang sangat berbahaya. Tolong jangan lakukan ini. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang klasifikasi prajurit. Setelah bertahun-tahun berkembang, para pejuang memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Awalnya, mereka adalah prajurit tingkat ketiga, kemudian prajurit lini kedua, prajurit lini pertama, dan terakhir daftar harimau dan daftar naga. China Evening News malam ini adalah laporan khusus yang berdurasi hampir 2 jam sebelum berakhir. Ini semua tentang penjelasan untuk para pejuang. Ini adalah pertama kalinya sang pejuang benar-benar tampil di hadapan publik. Masih muncul atas nama resmi China. Di Tiongkok, dikatakan bahwa satu batu dapat memicu ribuan gelombang. Hari berikutnya, hampir seluruh Tiongkok membicarakan tentang pejuang. Saat ini, pengumuman juga dikeluarkan dari Departemen Resmi Tiongkok. Itu menyebar ke berbagai kabupaten dan kota kecil. Berita resmi ditambah pengumuman resmi. Biarkan miliaran orang di Tiongkok sepenuhnya percaya pada hal-hal tentang pejuang. Hal ini juga membuat banyak remaja dari berbagai usia bersemangat untuk mencobanya. Saya ingin berlatih seni bela diri, menjadi seorang pejuang. Adapun bagi mereka yang sudah lanjut usia dan sudah menjadi orang tua, kebanyakan dari mereka masih ingin anaknya mencoba jalan menjadi pejuang. Lihat apakah Anda memiliki bakat di bidang ini. Bisakah kamu menonjol? Harapan sebagian besar orang tua juga adalah berharap agar anaknya menjadi sukses. Namun tak sedikit juga yang tidak ingin menjadi anak-anak dan menjadi pejuang. Karena sudah diberitakan di berita, dengan kemampuan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Setelah Anda menjadi seorang pejuang, mungkin aku tidak bisa menahan diri. Seluruh Tiongkok perlu dilindungi, keamanan Anda sendiri juga akan sangat terancam. Mereka melihatnya di berita, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melakukan pertempuran berdarah untuk melindungi Tiongkok. Pada akhirnya, dia mati bersama musuhnya. Sebagai orang tua, mereka tetap ingin anaknya hidup damai. Dan kelas pencaksilat telah dimasukkan dalam pendidikan, dan persiapan telah dimulai di berbagai tempat. Tapi ini melibatkan masalah lain. Lalu dari mana asal guru yang mengajar kelas pencaksilat?
Guru pengajar seperti ini mungkin tidak perlu terlalu kuat. Tapi Anda harus menjadi seorang pejuang, kalau tidak, guru pun adalah orang biasa. Bagaimana hal ini meyakinkan siswa? Menghitung ini untuk seluruh Tiongkok, jumlah prajurit tingkat rendah yang dibutuhkan juga sangat besar. Itu harus dibantu oleh keluarga besar seni bela diri. Dan kekuatan-kekuatan yang baru saja bergabung dengan dunia. Ingin mencari pengembangan, secara alami, perlu merekrut murid dengan bakat seni bela diri. Song Simin hanya meminta Song Jia untuk mengirimkan satu ke semua keluarga seni bela diri di Tiongkok. Biarkan penanggung jawab mereka datang ke Kyoto untuk pertemuan besok. Kali ini bukan hanya keluarga atau sekte tertutup yang bergabung ke dunia ini. Di masa lalu, keluarga seni bela diri di Tiongkok juga diwajibkan untuk berpartisipasi. Mereka tidak hanya membahas masalah perekrutan dan penguasaan sumber daya oleh berbagai kekuatan, tetapi juga membahas masalah membiarkan mereka mengirimkan beberapa murid tingkat rendah untuk menjadi guru seni bela diri. Song Simin, panglima tertinggi Tiongkok dan orang yang sangat berkuasa di puncak daftar dewa, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin berbagai kekuatan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengabaikannya. Semua pasukan mengatakan mereka akan berpartisipasi tepat waktu. Ini juga saat yang tepat untuk membagikan manfaat. Song Simin meminta Lin Dong untuk datang dan berpartisipasi. Namun, Lin Dong langsung menolaknya. Dia bilang dia ingin istirahat yang baik selama beberapa hari. Song Simin tidak memaksakannya. Lin Dong tidak ingin ikut bersenang-senang dengan hal-hal sepele ini. Terlalu banyak masalah, dia baru saja memberitahu Song Simin. Jika manfaatnya dibagikan, Anda bisa lebih condong ke arah keluarga Huangfu. Bagaimanapun, keluarga ini telah memberikan kontribusi terbesar bagi Tiongkok. Song Simin mengadakan pertemuan seluruh keluarga seni bela diri di Tiongkok. Sebenarnya ada hal yang lebih penting. Itulah 5 kekuatan besar di dunia saat ini. Kecuali China, 4 kekuatan besar lainnya telah diintegrasikan menjadi satu kekuatan oleh keluarga Kris. Hanya masalah waktu sebelum kita mengambil tindakan terhadap Tiongkok. Song Simin juga perlu mendiskusikan rencana respons dengan para pemimpin masing-masing kekuatan. Hari lain berlalu, Lin Dong mengirim Yun Si dan Huangfu Siyu ke sekolah lagi. Tiba di gerbang Universitas Aoki. Kali ini, lebih banyak orang berkumpul di pintu masuk Universitas Qingmu, menunggu Huangfu Siyu. Baik pria maupun wanita memilikinya. Huangfu Siyu turun dari mobil. Banyak orang berkumpul. Yun Si sedikit ketakutan. Meraih lengan Huangfu Siwe. Huangfu Siwe menepuk tangannya. Meyakinkan dia, Nona Siyu, Anda memukul Suming begitu keras hari itu sehingga dia tidak bisa melawan. Anda pasti seorang seniman bela diri, kan? Ya, benar, Nona Siyu. Pada usia berapa Anda mulai berlatih seni bela diri? Apa levelmu sekarang? Bisakah kamu terbang? Nona Siyu, benarkah usia terbaik untuk berlatih seni bela diri adalah setelah usia 10 tahun? Apakah ada cara bagi kita untuk mencobanya? Saya juga ingin untuk menjadi seorang pejuang. Semua siswa mengajukan banyak pertanyaan. Huangfu Siyu mengerutkan kening. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, dia sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Saat itu, seluruh tubuhnya penuh energi. Dia berteriak dengan suara rendah, "Minggir!" Orang-orang di sekitar Huangfu Siyu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan segera berhenti berbicara. Tanpa sadar memberi jalan bagi Huangfu Siyu, Huangfu Siyu membawa Yun Si dan langsung pergi. Tidak ada satu pertanyaan pun yang terjawab dari awal hingga akhir. Tunggu sampai mereka berdua pergi,
Baru pada saat itulah semua orang kembali sadar. Apa yang kamu rasakan tadi? Aku merasa sedikit kedinginan di sekujur tubuhku, agak sulit bernapas, dan tangan serta kakiku agak kaku. Seperti perahu kecil di laut yang akan terbalik, ombak besar kapan saja. Aku juga merasa seperti ini, aku juga merasakan hal yang sama. Aku punya, Nona Siu pasti seorang pejuang tingkat tinggi. Auranya saja yang bisa membuat kami merasa tidak penting. Itu terlalu kuat. Saya pikir Nona Siu setidaknya adalah prajurit tingkat 2. Hanya prajurit tingkat kedua, saya yakin Nona Siu pasti adalah prajurit tingkat pertama peringkat harimau. Berapa umur Nona Siu, Tuan? Pernahkah Anda mendengar dari berita bahwa para penguasa daftar harimau sudah termasuk di antara elit Tiongkok? Bagaimana ini tidak mungkin? Bagaimana jika Nona Siu sangat luar biasa berbakat? Menurutku itu tidak mungkin. Menurutku itu mungkin. Apakah kamu berani bertaruh? Bertarung saja. Siapapun yang kalah, teriakan 3 kali di radio sekolah, aku pecundang. Oke, Nona Yue membenarkan. Silakan. Lindong memandangi sosok mahasiswa Universitas Aoki yang mundur. Tampaknya paparan para pejuang memang berdampak pada masyarakat biasa di Tiongkok. Tapi ukurannya tidak boleh terlalu besar, manusia sangat mudah beradaptasi. Perlahan-lahan aku mulai terbiasa, ketika Lindong mengirim Yun Si dan yang lainnya ke sekolah. Song Simin menerima kabar tak terduga. Hal ini disampaikan kembali oleh mata-mata Tiongkok di luar negeri. Keluarga Kris akan memimpin 3 kekuatan besar yang tersisa untuk menyerang Tiongkok hari ini. Kabar ini mengejutkan Song Simin. Tapi Song Simin adalah orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak. Itu menjadi tenang setelah beberapa saat, mulai penerapan segera. Titik terdekat antara kerajaan Elang dan Tiongkok adalah sudut gelap. Mereka pasti akan memasuki wilayah China dari sana. Song Simin meminta Song Jia untuk memberitahu pasukan utama. Lokasi pertemuan untuk sementara diubah menjadi sudut gelap. Dan semua kekuatan besar harus mengirimkan barisan terkuat mereka untuk berpartisipasi. Karena pertemuan ini menyangkut masalah alokasi sumber daya. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak sumber daya yang Anda dapatkan. Jika Anda tidak menunjukkan kekuatan penuh Anda, namun sumber daya yang dialokasikan lebih sedikit. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak adil. Song Jia juga mengetahui keseriusan masalah ini. Memberitahu semua keluarga besar secepat mungkin. Meskipun kepala keluarga besar sedikit bingung mengapa mereka harus mengubah lokasi untuk sementara dan mengirimkan barisan terkuat. Tapi saya tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Tiongkok memiliki 2 dewa tertinggi, tidak mungkin menghancurkan semuanya. Dan tindakan tersebut tidak akan menguntungkan Tiongkok sama sekali. Dapat dikatakan banyak merugikan tanpa ada manfaatnya. Benar-benar tidak masuk akal, jadi saya tetap mengikuti keinginan Song Simin. Tetua atau leluhur yang sedang mundur dipanggil. Berpartisipasilah dalam pertemuan ini dengan barisan terkuat. Berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan mengembangkan diri Anda. Ada manfaat lain untuk menunjukkan kekuatan terkuat Anda. Artinya, dalam merekrut murid di masa depan, akan ada pilihan yang lebih banyak dan lebih baik. Lagi pula, siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan yang dahsyat? Setelah semuanya dikerahkan, Song Simin masih terlihat serius. Kali ini seseorang dengan niat buruk, ini berbeda dari terakhir kali. Di antara 4 kekuatan besar, ada 4 puncak tingkat dewa. Dan keluarga Kris pasti memiliki kartu truf yang lebih kuat. Bagaimana menanggapinya? Song Simin berpikir keras.
Setelah Song Jia memberitahu semua pasukan, dia mendatangi Song Simin dan bertanya, "Kakek, apakah kamu ingin memberitahu Lindong?" Song Simin menghela nafas dan berkata, "Jangan beritahu dia dulu. Jia, jika aku tidak bisa kembali kali ini, carilah tempat untuk bersembunyi bersama Lindong dan biarkan dia keluar setelah dia menerobos ke puncak peringkat dewa. Dia adalah harapan kita semua di Tiongkok, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya," kata Song Simin. "Tidak, kakek, tidak akan terjadi apa-apa padamu," teriak Song Jia. Jia, kamu harus mengingat kata-kata kakek buyutmu dan memberitahu Lindong untuk tidak bersikap impulsif. Dia adalah harapan kita semua." Bersambung.